Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Al-Musyahidin wal Musyahidah, kami sapa juga untuk pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial kami. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersua kembali bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian rutin kitab Matan Abu Syuja', kitab fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Di edisi hari ini kita berada di hari Selasa tanggal 1 Rabiul Akhir atau 1 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan hari ini Selasa tanggal 23 September 2025. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan untuk pembahasan fikih yang bermadzhab Syafi'iyah atau kitab Matan Abu Syuja', dalam lanjutan masih pembahasan tentang hitung-hitung zakat, dan kali ini kita akan dengarkan pembahasan zakat perdagangan atau yang berkaitan dengannya. Sebelum kita dengarkan kajiannya, kita sapa dulu kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dan kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja', fikih yang bermadzhab Syafi'iyah dalam bab terkait dengan zakat perdagangan. Selamat mendengarkan, selamat menyimak, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat urud tijarah yang kita sudah bahas sebelumnya secara garis besar. Ini yang secara detailnya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun zakatul ma'din war rikaz. Ini zakat tentang barang tambang dan juga rikaz, ya, barang yang tersimpan di tanah. Beliau mengatakan wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril hauli bimasturiyat bihi wa yukhraju min dhalika rubu'ul usyur. Dan barang-barang perdagangan itu, ya, ditaksir atau dihitung, wa tuqawwamu, nilainya inda akhiril haul, pada akhir haul, bimasturiyat bihi, dengan harga barang-barang itu telah dibeli, ya, dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Wa yukhraju min dzalika,
kemudian dikeluarkan daripadanya zakatnya rubu'ul usyur. Ya, dikeluarkan daripadanya seperempat atau 2,5. Ya, dikeluarkan 2,5. Ya, atau seperempat atau 2/4/10. Ya, 2/4/10 ya, sama dengan 2,5%. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang zakat urud tijarah ini, ulama sepakat bahwasanya barang-barang yang memang diniatkan untuk diperdagangkan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya di bawah zakat urud tijarah. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Nah, ulama mengatakan kalimat amwal secara umum dan masuk di dalamnya adalah urud tijarah. Karena urud tijarah termasuk di antara harta-harta yang dimiliki oleh seseorang. Demikian juga dengannya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Nafkahkanlah, infakkanlah, keluarkanlah sedekah, zakat di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ulama mengatakan ini maksudnya adalah urud tijarah, karena perdagangan merupakan daripada hasil yang baik. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat ya untuk barang-barang perdagangan ini sehingga dia wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, bahwasanya orang tersebut memiliki barang tersebut dengan wasilah apapun yang sahih. Ya, jadi dia memiliki barang ini adalah dengan cara yang dibenarkan secara syariat. Bisa jadi dengan hasil jual beli, bisa jadi dengan hibah yang dia terima daripada seseorang, ataupun hadiah. Ya, kemudian semua ini dia jual atau dia perjualbelikan. Nah, semua ini dan juga selainnya itu termasuk di antara wasilah-wasilah yang diperbolehkan untuk seseorang mengembangkan hartanya. Ya. Jadi bukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk zakat perdagangan, syarat untuk dikeluarkan zakat tersebut adalah bahwasanya barang-barang tersebut memang diniatkan untuk diperjualbelikan. Jadi ketika seseorang membeli barang ataupun memiliki barang dengan apapun yang ada, dengan cara apapun yang ada, yang syar'i, memang barang tersebut dia niatkan untuk diperjualbelikan. Ya, ketika seseorang membeli mobil, kemudian dengan niat untuk dijual, maka mobil itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika seseorang punya rumah, yang mana niat untuk dia membeli rumah itu adalah untuk dia jual kembali, ataupun untuk dia sewakan kepada orang. Nah, rumah itu daripada hasil jual belinya dan sewanya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, kalau seandainya hanya untuk niat pemakaian secara pribadi, mobil yang dibeli untuk pemakaian pribadi, rumah juga seperti itu dan barang-barang yang lainnya, maka itu tidak ada zakatnya. Jika termasuk di antara, jika memang barang-barang tersebut bukan termasuk di antara barang yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Ya, jadi barang-barang ini ketika dijual oleh seseorang atau dibeli oleh seseorang memang niatnya adalah untuk didagangkan, bukan untuk pemakaian pribadi. Ya, karena kalau pemakaian pribadi ini jelas jatuhnya kepada tidak ada dikeluarkan zakatnya. Ya, kecuali memang di barang tersebut ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, bulughun nisab. Ya, sampainya nisab pada barang perdagangan tersebut. Ya, nisab itu adalah mencapai batas minimal yang wajib dizakati. Nah, untuk zakat tijarah, urudu tijarah, ini nisabnya adalah kepada nisabnya zakat emas dan perak. Ya, dan lebih rajihnya adalah kepada emas karena harga emas itu lebih stabil berbanding perak. Oleh karena jika seseorang memiliki barang dagangan yang menyamai dengan nisabnya emas, yang kita ketahui 85 gram emas, kalau dikonversikan ke rupiah sekitar 40 sampai 50 juta. Nah, kalau dia memiliki barang dagangan seharga itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Karena itu sudah melepasi limit daripada minimal zakat. Kemudian yang ketiga adalah haul. Ya, mencapai batas haul. Ditentukan oleh syariat selama 1 tahun. Ya, jadi nisab itu harus bertahan selama 1 tahun. Ketika seseorang memulai perdagangannya di bulan Januari contohnya di tahun 2025, yang mana ketika bulan Januari itu perdagangannya ataupun barang dagangannya itu mencapai nisab. Ya, seharga 85 gram emas. Dan ini 85 gram emas ini bertahan di sepanjang bulan di tahun itu. Maka pada Januari 2026 contohnya, kalau itu bertahan di nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini disebut dengan haul, ya, telah mencapai haul, batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Nah, kalau seseorang memulai perdagangannya di bulan Januari 2025 contohnya, ketika itu belum lagi mencapai nisab, ya, maka dia belum lagi menghitung untuk dizakatkan di bulan Januari 2026 tahun depannya. Jadi dihitungnya itu ketika sudah mencapai nisab. Contoh kalau dia berdagang, mulai dia berdagang itu di 2025 Januari, kemudian di Agustus 2025 baru mencapai nisab. Maka ketika bulan Agustus itulah dimulai untuk dia menghitung haulnya. Sampai nanti dikeluarkan zakatnya pada Agustus 2026. Ya. Nah, ini dia 4 syarat ya sehingga barang-barang dagangan itu dizakatkan urud tijarah. Ya, yang pertama tadi dia memiliki barang tersebut dengan wasilah yang sahih secara syariat. Apakah dia beli ataukah dia dihibahkan oleh seseorang atau dia hadiahkan atau dia diberi hadiah oleh seseorang, kemudian dia perdagangkan hal itu semua. Kemudian yang kedua, memang ketika dia membeli barang-barang tersebut dengan untuk dijual, untuk diperjualbelikan. Ya, kalau seandainya hanya dibeli untuk pemakaian pribadi, maka tidak ada dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita sampaikan tadi, harus sampai nisabnya. Nisabnya adalah nisab emas dan perak, tetapi yang lebih rajih yang sudah kita pelajari adalah nisabnya emas, karena nilainya lebih stabil berbanding perak. Ya. Kemudian juga yang keempat, mencapai haul, yaitu batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat selama 1 tahun perputarannya. Nah, ini yang beliau sampaikan tadi, rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, wa tuqawwamu urudu tijarah inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Hendaklah barang-barang dagang itu ditaksir, dihitung nilainya pada akhir haul. Dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Ya. Di sini maksudnya adalah barang-barang tersebut ditaksir dengan harga belinya pada saat itu atau harga pasar yang berlaku, bukan pada saat awal dia membeli. Nah, itu saya katakan tadi, ketika seseorang mulai berdagang di bulan Januari,
kemudian ketika itu belum lagi sampai nisabnya. Kemudian di Agustus 2025 baru sampai nisabnya. Maka barang-barang itu ditaksir berapa nilainya di bulan Agustus itu. Ya, dengan harga ketika itu. Dengan harga ketika sudah mencapai nisab tadi dengan haul tadi. Ya, jadi bukan ketika barang itu dibeli di bulan Januari, bukan, tapi ketika sudah sampai nisab dan haul di bulan Agustus tadi. Ya. Nanti di bulan Agustus tahun depan, kemudian ini sudah sampai haulnya, maka ditaksir berapa barangnya, berapa nilainya. Ya, berarti nilai barang yang ditaksir adalah ketika sudah sampai haulnya tadi, bukan di bulan Januari yang dia mulai, ya, ataupun di bulan Agustus ketika dia sudah sampai nisabnya, tapi di bulan Agustus di tahun depan ketika sudah mencapai haulnya. Di sini beliau katakan tadi rahimahullah, wa tuqawwamu 'urudu tijara inda akhiril haul. Ya, hendaklah barang-barang dagang itu ditaksir, dihitung nilainya pada akhir haul. Jadi kalau seandainya mulainya pada Januari, berarti Januari 2026 dia mulai 2025 itu sudah ditaksir berapa nilainya. Ya. Jadi bukan ketika barang itu dibeli ya di awal, tapi ketika sudah sampai di akhir haulnya. Maka nanti yang dihitung itu ya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya yang dihitung itu adalah yang pertama, jelas nilai barang dagangan itu berapa ditaksir dengan nilai di saat itu. Ya. Kemudian uang yang ada. Ya, uang yang ada ketika itu yang dipakai. Ya. Kemudian piutang yang diharapkan. Jadi ada orang yang berhutang dan itu jatuh tempohnya ketika itu. Nah, ini piutang yang diharapkan. Kemudian juga dikurang dengan utang yang jatuh tempoh. Dikurangkan. Jadi nilai barang dagangan ditambah dengan uang dagang yang ada, ditambah dengan piutang yang diharapkan, dikurang dengan hutang yang jatuh tempo. Nah, ya. Nah, nanti dikeluarkan ketika sudah sampai nisabnya 2,5%. Ya, 1/40. Ya, dikeluarkan daripada hitung-hitungan yang sudah ada tadi. Ya, dari nilai barang dagangan yang ada ditambah dengan uang dagang yang ada, kemudian piutang yang diharapkan bisa dibayar oleh yang bersangkutan, dikurang dengan hutang yang jatuh tempo. Ya, nah kalau seandainya ditaksir ya nilai barang dagangan tersebut ditambah dengan uang dagang, kemudian piutang yang diharapkan, kemudian dikurang dengan hutang yang dia punya kepada orang yang harus dibayar ketika itu, nah ternyata tidak sampai nisab, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ini hutang ini para pemirsa mendengar yang oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang yang jatuh tempo ketika itu, bukan yang belum jatuh tempo. Kalau belum tidak dihitung dia. Maksudnya tidak masuk di pengurangan yang ada. Nah, ya, makanya memang ketika kita berdagang ya, terutama mungkin barang-barang yang berharga, punya nilai yang fantastis ya untuk bisa ditaksir harganya, maka kita harus mengetahui tentang masalah-masalah seperti ini. Apapun bentuknya. Ya. Kita punya fikih dengannya, sehingga kita ketika menghitung barang dagangan tersebut, kemudian kita lihat kepada nisabnya emas dan perak, nah ketika sudah sampai, maka kita mulai hitung haulnya, ya, ketika sudah sampai nisabnya, sampai nanti 1 tahun ke depan. Baru nanti di tahun depan itu ketika kita membayar zakatnya, baru ditaksir berapa harga barang tersebut ketika akhir haulnya. Ya, bisa jadi melonjak harganya, bisa jadi menurun. Makanya disebut di sini adalah harga pasaran. Maka setelahnya nanti, ini yang beliau katakan, wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyur, maka dikeluarkan 1/4 daripada 1/10, jadi 2,5% yang harus dikeluarkan daripada hitung-hitungan tadi. Ya, barang dagangan ditambah dengan uang dagang, ditambah dengan piutang yang jatuh tempo, dikurang dengan hutang yang jatuh tempo. Ya, kalau piutang orang berhutang kepada dia, kalau hutang itu dia berhutang kepada orang, berarti ini dikurang.
Ya. Nah, ketika sudah sampai masanya, ketika sudah sampai nisabnya dan juga haulnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, apakah dikeluarkan itu nilai barangnya atau barangnya, barang dagangannya atau nilainya? Ini ulama khilaf ya tentang masalah ini. Apakah memang dikeluarkan itu adalah barang dagangan itu sendiri, ya, yang 2,5% tersebut, atau nilai barangnya? Ya, ada yang mengatakan nilai barangnya, ada yang mengatakan barang dagangannya. Tetapi kalau kita lihat pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau lebih cenderung kepada hajat kepada orang yang dibayarkan zakat kepadanya. Ya, kalau dia butuh kepada nilai barangnya maka nilainya, kalau kepada barangnya maka barangnya. Ya, dia tidak seperti zakatul fitri, ya, yang harus dikeluarkan adalah memang makanan pokok sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus kita ketika kita berdagang, ya, pembukuan harus lengkap, ya, dengan uang keluar, uang masuk, uang keluar, sehingga memang perputaran uang itu termasuk diantaranya barang yang masuk dengan barang yang terjual itu memang harus valid, ya, dan sinkron, sehingga kita mudah untuk menghitungnya. Ya, sehingga kita tidak meraba-raba di akhir nanti ini sudah ada zakatnya apa belum nih. Nah, ya. Nah, mulai daripada kita, kalau seandainya kita baru mengetahui sekarang, maka kewajiban kita untuk menggalinya. Ya, contoh mungkin kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan ini ada toko apa elektronik kah atau barang dagangan apapun. Nah, coba dari sekarang dihitung, ya, berapa nilai barangnya, kemudian sejak kapan dia berdagang, kemudian kapan sampai nisabnya, kemudian dihitung setahun ke depan untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau seandainya nisabnya bertahan di setiap bulan itu sampai setahun ke depan, maka dikeluarkan zakatnya dengan hitungan-hitungan yang tadi. Ya, sehingga kita tidak merasa ragu, ya, untuk bisa mengeluarkan zakatnya, karena ini kewajiban. Ya, kewajiban untuk kita mengeluarkan zakatnya. Di situ ada hak-haknya orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, kemudian di sini beliau mengatakan wa mastukhrija min ma'adini zahabi wal fiddah yukhraju minhu rubul usyur fil hal. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyertakan tentang zakat barang tambang. Ya, zakat barang tambang. Ya, bisa jadi barang tambang ini berbentuk emas dan perak ataupun barang-barang yang berharga yang lainnya. Ya, jadi ini bukan emas dan perak yang kita punya gitu, bukan. Tapi ini hasil barang tambang, hasil barang galian. Ya, daripada emas dan perak ataupun selainnya. Maka dikeluarkan daripada itu rubul usyur juga 2,5% fil hal ketika dikeluarkan barang tambang tersebut. Jadi barang tambang ini zakatnya, ya, itu harus ada nisabnya, tapi tidak perlu kepada haulnya. Nah, ya, dan dia sangat mirip dengan zakatnya az-zura' wa thimar, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, yang mana buah-buahan dan dan biji-bijian itu dikeluarkan ketika hasil panen. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini berlaku kepada barang tambang, ma'adin ini. Ya. Dan ini bukan emas yang kita punya, itu beda. Kita sudah, kalau emas dan perak sudah berlalu pembahasannya. Sekarang barang tambang ini. Nah, ini dikeluarkan, makanya beliau mengatakan wa yustakhraju min ma'adiz zahabi wal fiddah yukhraju minhu rubul usyur fil hal. Fil hal itu maksudnya lah ketika dia dikeluarkan. Jadi tidak perlu menunggu kepada haul, tidak perlu menunggu kepada perputaran daripada tahun seperti zakat yang ada pada urudu tijarah dan juga hewan ternak. Ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk jauh ke masalah ini, ya. Ulama sepakat mengatakan tidak ada hitungan dua zakat di satu barang. Contoh, kita punya emas, kemudian emas itu kita perjualbelikan. Maka di sini kita punya dua pilihan, apakah kita mengeluarkan zakatnya urudu tijarah atau zakatnya emas dan perak. Ini kalau seandainya emas dan perak itu kita perjualbelikan. Ya. Artinya tidak ada zakat untuk urudu tijarah dan untuk emas dan perak pada satu barang emas dan perak itu.
Nah, sama dengan ini sebenarnya. Jadi barang tambang ini daripada emas dan perak dan sejenisnya, kalau sudah sampai kepada nisabnya dan nisabnya emas dan perak, itu dikeluarkan 2,5% ketika ditambang. Ya. Jadi tidak perlu menunggu kepada haulnya. Dan ini juga dikeluarkan tentu kepada asnaf-asnaf yang sudah disebutkan. Ya. Karena kalau zakat emas dan perak yang ada, yang sebelumnya kita bahas, ini ada haulnya, ada nisabnya, ada nisab dan ada haulnya. Ya, tapi kalau barang tambang berbentuk emas dan perak dan selainnya ini tidak ada haulnya. Jadi dikeluarkan kapan dia ditambang, atau kalau kita bawakan kepada biji-bijian dan buah-buahan itu kapan dia dipanen. Itu yang Allah sebutkan tadi dalam Quran, wa atu haqqahu, berikanlah haknya yauma hasadih, pada hari dia dipanen. Yang mana biji-bijian itu ketika kita kapan kita keluarkan zakatnya? Ketika dipanen dan sesuai dengan ataupun sudah sampai kepada nisabnya. Ya, ini barang tambang ya yang juga dikeluarkan zakatnya. Ini termasuk ya, kalau barang tambang ini di firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan, yang kita sebutkan di awal tadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard. Walaupun ulama banyak mengatakan maksud akhrajna lakum minal ard itu adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi termasuk di antaranya adalah barang tambang ini yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bumi untuk manusia. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, wa ma yujad minar rikaz fa fihi al-khumus. Ya. Dan apa yang didapatkan daripada rikaz, rikaz ini secara definisi dia adalah dafainul jahiliyah, barang-barang yang tersimpan ya di zaman jahiliyah. Ya, ini rikaz namanya. Jadi kalau kita gali tanah kemudian kita mendapatkan barang-barang berharga, itu rikas namanya. Ya, kalau di kita harta karun. Ya. Nah, ini rikas ini juga ada hitungan-hitungan zakatnya. Itu yang beliau sebutkan rahimahullah, ya, wa fir rikaz wa ma yujad minar rikaz, dan apa yang didapatkan daripada rikaz, ini harta-harta yang tertimbun, fa fihi, maka yang harus dikeluarkan zakatnya daripada rikaz itu adalah al-khumus, 1/5. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rikas tadi adalah barang-barang milik jahiliyah ditanam dan disimpan di bawah tanah, ya, atau juga disebut dengan harta karun. Nah, apabila kita mendapatkan harta ini, ya, yang terpendam, kemudian memang diketahui bahwasanya harta ini dimiliki oleh seseorang, maka kita wajib untuk mengembalikan barang itu kepada orang tersebut, kepada pemiliknya. Ya. Kemudian kalau kita menemukan harta rikas ini di tanah wakaf contohnya, ya, ini tanah diwakafkan apakah untuk masjid atau untuk panti asuhan atau apapun, ya. Nah, setelah diadakan pembangunan, ya, digali ternyata di tanah itu ada rikaz, ya, maka ini harus diberikan untuk kemaslahatan wakaf itu sendiri setelah dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak boleh diambil secara pribadi kemudian diproses secara pribadi, bukan. Ya, karena itu tanah wakaf, jadi juga harus untuk kemaslahatan wakaf yang ada. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, di rikas ini harus dikeluarkan adalah 1/5. Ya, 1/5 daripada barang-barang yang ada. Ya, nah di sini kalau kita perhatikan, apakah nanti rikas ini akan kembali ke negara contohnya, ya, karena tidak bertuan hartanya atau bagaimana? Yang terpenting yang kita bahas ini adalah ketika kita menemukan itu dan bukan pemiliknya dan tidak ada pemiliknya, ya, yang diketahui, dan itu bukan di tanah wakaf, ya, maka kita yang menemukannya harus mengeluarkan zakatnya 1/5 daripada itu. Ini yang kita bahas gitu. Apakah nanti itu kembali kepada pengelolaan negara atau apapun, itu pembahasannya berbeda gitu.
Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di pembahasan kali ini ada 3 poin yang beliau bahas ya sebelum masuk ke dalam zakatul fitr. Yang pertama adalah tentang masalah urud tijarah tadi ya. Dengan syarat yang sudah kita sampaikan tadi bahwasannya memang barang-barang dagangan itu ditaksir harganya ketika akhir haulnya. Ya, dengan barang itu dibeli berapa? Ya, bukan di harga ketika dia di awal, tapi ketika akhir haulnya ditaksir berapa barang dagangan tersebut. Nah, kalau seandainya sudah sampai nisabnya, kemudian juga sudah cukup haulnya, maka dikeluarkan 2,5% daripada itu. Ya, apakah yang dikeluarkan itu adalah nilai barangnya atau barang dagangannya, tidak ada masalah. Dua-duanya ada dalilnya. Ya, ini harus kita pahami ketika kita mengeluarkannya. Maka seperti yang kita katakan tadi, hitung-hitungannya harus jelas ya tentang masalah pembukuannya sehingga kita mudah untuk menghitungnya. Yang dihitung itu adalah barang dagangan, uang yang ada di brankas yang kita gunakan untuk transaksi, kemudian juga piutang yang sudah jatuh tempo dan hutang yang sudah jatuh tempo dikurang. Nah, kalau seandainya sudah sampai kepada nisabnya, cukup haulnya, maka keluarkan zakatnya. Apakah dikeluarkan nilainya ataupun barang dagangannya. Nah, kalau misalnya kita berdagang, kita menjual emas contoh ya atau perak, maka kita diberikan pilihan untuk memilih apakah kita keluarkan zakat emas dan peraknya atau zakat urud tijarahnya. Ya, dia tidak boleh dua zakat pada satu barang, dipilih salah satu di antaranya. Nah, ya. Baik, kemudian tentang masalah dikeluarkan 2,5% daripada zakat ataupun daripada harta dagangan yang ada. Kemudian setelahnya adalah barang tambang dari emas dan perak, ya, ini dikeluarkan juga rubul usyur, ya, 2,5% fil hal. Ini bedanya. Fil hal itu maksudnya ketika dia dipanen, ya, ketika dia dikeluarkan daripada bumi. Ya, nah ketika dikeluarkan cukup nisabnya adalah emas dan perak 85 gram emas, ya, maka dikeluarkan 2,5% daripada ma'adin tadi, barang tambang tadi. Kemudian terakhir ar-rikaz, ini dafnul jahiliyah atau dafain jahiliyah, ya, barang-barang yang tertanam ya di bumi, ya, dan ini ketika seseorang menemukannya dan tidak ada pemiliknya, kemudian dia menemukannya bukan di tanah wakaf. Karena kalau ada pemiliknya, dia mesti mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau seandainya ditemukan di tanah wakaf, setelah dikeluarkan zakatnya harus digunakan untuk kemaslahatan daripada wakaf itu sendiri. Ya, untuk pembangunannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, ketika tidak berkaitan dengan itu, maka dikeluarkan 1/1 daripada rikas yang ditemukan. Ya. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait pembahasan kita pada pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama tentang masalah zakat emas dan perak, ya, kita sebutkan kayak tadi tentang dalilnya, kemudian kewajibannya dan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua tentang zakat pertambangan emas dan perak, dan yang ketiga adalah ar-rikas, ini harta-harta yang tertanam di perut bumi, yang juga disebut dengan harta karun, ada kewajiban yang harus kita tunaikan terkait zakatnya. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja', fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Baik, kaum muslimin muslimah, berhubung waktu salat fardu asar tinggal 3 atau 2 menit lagi. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan kita atau yang lain tidak bisa kita lanjutkan, dan insyaallah kita akan jumpa lagi. Kajian ini rutin setiap Selasa qabla asar di Radio Hidayah 103.4 FM. Baik, kaum muslimin muslimah, kita akan jelang
jeda menjelang dikumandangkannya azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.